Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini Kamis 28 September 2023 dengan Sari Berita. Kehadiran organisasi farmasi menjadi langkah maju untuk pemerintah Kabupaten ND. Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda siap hadir membudidayakan tanaman sorghum lebih masa lagi. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, kehadiran organisasi farmasi di Kabupaten ND menjadi satu langkah maju dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Para pelaku di bidang farmasi diharapkan bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait dengan penggunaan obat di kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Kehadiran organisasi farmasi dengan berbagai aktivitas ini tentu ini menjadi sebuah langkah maju untuk mewujudkan ND sehat. Apoteker saat ini menjadi salah satu pelaku penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten ND, yang mana bisa memberikan edukasi yang benar dalam pemanfaatan berbagai jenis obat-obatan. Demikian disampaikan anggota DPRD ND Vincent Sangu dalam dialog pagi bersama RRI terkait kebijakan dan cerdas menggunakan obat-obatan dalam keluarga. Menurut Vincent Sangu, belum semua masyarakat Kabupaten ND yang mengetahui tata cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang benar, sehingga keberadaan Ikatan Apoteker Indonesia ini bisa berkontribusi membantu kerja pemerintah ke depannya. Dengan pencanangan Dusun Mokekeso Kelurahan Rewarangga sebagai pilot project sosialisasi, dapat gunakan simpan buang atau dagu sibu obat-obatan. Secara pribadi dirinya memberikan apresiasi. Dia meminta program serupa bisa dilakukan di wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten ND. Seberapapun semangat mereka, kalau memang tidak didukung dengan kebijakan, maka tentu ini akan menjadi lemah. Karena itu tentu pikiran saya bahwa organisasi farmasi ini dengan melakukan uji praktek lapangan melalui pilot project di Rewarangga perlu lakukan advokasi kebijakan, dan bertepatan bahwa di November ini itu akan dilakukan pembahasan rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2024. Kira replikasi dari pengalaman baik yang dari Rewarangga perlu melakukan perluasan wilayah. Vincent juga menyinggung soal profesi apoteker yang belum terlalu familiar dan diminati generasi ND karena berbagai alasan. Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan sosialisasi profesi apoteker, penempatan apoteker di berbagai fasilitas kesehatan, serta diakomodir oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Studi Badan Standar Kurikulum dan juga Asesmen Pendidikan BSKAP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi, Kemendikbudristek bersama dengan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi, Kementerian antara pemerintah Australia dan juga Indonesia menemukan indikasi pemulihan pembelajaran. Pada kesempatan itu, salah satu guru asal Nagekeo ikut membahas perkembangan dan juga numerasi di Kabupaten Nagekeo. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Veranda Garus. Dalam menjalankan kiprahnya inovasi menggandeng 4 provinsi mitra yang meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun 2020 hingga 2023, Indonesia dinilai telah membuat kemajuan dalam proses transformasi pembelajaran. Setelah dilingkupi krisis pembelajaran yang diperparah oleh pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia perlahan mulai pulih kembali. Guru SD Impres Rata Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stasia Alexandra Nau,
kepada RRI memberikan dukungannya terhadap penerapan kurikulum Merdeka sebagai solusi atas hilangnya pembelajaran akibat pandemi. Stasia mengatakan transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran diferensiasi mampu mengatasi permasalahan literasi di kelas awal. Untuk pemulihan pembelajaran itu sendiri, kami mengevaluasi hasil belajar peserta didik selama pandemi. Ternyata terjadi penurunan. Jadi kami menggunakan program yang telah bekali oleh inovasi. Kami dengan melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Dengan melakukan asesmen, kita jadi mengetahui nih, oh ternyata anak ini masuk dalam level kemampuan membaca di tahap huruf, kata, suku kata, membaca lancar, membaca pemahaman. Setelah kita sudah mendapat siswa-siswa tersebut, kita kelompokkan mereka sesuai level kemampuan mereka. Kemudian kita memberikan tindakan sesuai level kemampuan mereka. Dia menambahkan para guru di SDI Rata dan Nagekeo pada umumnya telah menerapkan kurikulum Merdeka yang dicetuskan Kemendikbudristek. Kurikulum Merdeka di SDI Rata sudah diimplementasikan sejak kelas 1, 2, 4, dan 5. Sementara untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Bahkan para guru di SDI Rata sudah membentuk kelompok kerja guru mini di sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kelompok itu dibentuk untuk memperkuat kemampuan guru di tengah kondisi sekolah dengan topografi yang sulit diakses oleh siswa. Bapak Menteri sendiri merasa senang karena kurikulum yang ia cetuskan ternyata diterapkan di sekolah di Nagekeo, khususnya juga di SD Impres Rata. Untuk penerapannya itu sendiri, untuk saat ini sudah berjalan dengan baik. Guru-guru juga sekarang sedang mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan diri mengenai pemahaman tentang kurikulum Merdeka itu sendiri. Merdeka Belajar menurut Mendikbudristek adalah upaya sistematis untuk mengatasi krisis pembelajaran yang sudah berlangsung lama dan semakin parah karena pandemi. Pandemi justru menjadi kesempatan untuk mengakses pendidikan dengan memberikan kemerdekaan bagi guru dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND siap budidayakan tanaman sorghum lebih masa lagi. Laporan selengkapnya Lady Badin. Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND termasuk sebagai salah satu desa binaan Tim Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM Universitas Flores yang saat ini mulai serius mengembangkan tanaman sorghum sebagai salah satu tanaman utama yang menjadi komoditi desa tersebut. Terlebih dengan dibentuknya program penguatan kelembagaan bagi kelompok tani pati Taumbale di desa tersebut. Kepala Desa Ondorea Barat, Arkadius Ndore mengungkapkan bahwa masyarakat desanya selama ini memilih sorghum sebagai salah satu tanaman sela ditanam dengan teknologi yang sederhana. Namun lewat program PKM tersebut, pihaknya mendapatkan berbagai pelatihan dan pembekalan teknologi baru dalam mengembangkan budidaya tanaman sorghum di desanya. Kades Ondorea Barat mengungkapkan, lewat program PKM tersebut, 25 lahan kebun telah ditanami tanaman sorghum secara organik dengan memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan oleh kelompok tani pati Taumbale tersebut. Selama ini kami budidaya tanaman sorghum sebagai tanaman sela, teknologi sederhana. Dengan hadirnya program ini, banyak sekali yang kami dapat, khususnya perbaikan teknologi budidaya tanaman sorghum. Kami juga dapat bantuan alat-alat dan bahan-bahan seperti pacul, parang, sisir, ember, selang, terpal, waring, rumah kompos, mesin pencacah, dan lain-lain. Kebun yang ditanam 25 kebun, kami berharap program ini di tahun kedua dan tahun ketiga. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Dinas Pertanian Kabupaten ND, Gaspar Takaduge mengungkapkan dirinya berharap program pengembangan budidaya tanaman sorghum di Desa Ondorea Barat ini bisa berjalan berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang baik dan hasil panen sorghum dapat berkualitas baik. Berharap bahwa program ini bisa berjalan sampai dengan tahun kedua dan ketiga. Masyarakat Ondorea Barat mengharapkan program pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani pati Taumbale di desanya bisa berjalan baik dan berkesinambungan dan memberikan dampak positif kepada para petani di desa tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan.
Untuk memperoleh database koperasi dan juga usaha mikro, kecil dan juga menengah UMKM yang lengkap, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kota seprovinsi NTT menurunkan 2.838 petugas lapangan. Informasi ini disampaikan Suimam. Kepala BPS Provinsi NTT Matamira Bekale SSI MSI kepada RRI Rabu 27 September 2023 menuturkan 2.838 petugas ini terdiri dari 117 koordinator sensus kecamatan, 459 petugas pemeriksa lapangan, dan 2.262 petugas penjajahan lapangan yang mana semuanya tersebar di 16 kabupaten kota. Dijelaskan, pendataan lengkap koperasi dan UMKM di Indonesia ini merupakan pendataan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transkrip data tunggal koperasi dan UMKM yang akurat dan menyeluruh yang komprehensif. Pendataan ini dilakukan, karakteristik dan keberadaan koperasi dan UMKM ini kan sangat dinamis dan terus berkembang. Sedangkan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM ini membutuhkan indikator makro juga indikator pro. Jadi data koperasi dan UMKM by name by address. Yang pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan database koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dikatakan, adapun data yang diinput oleh petugas di lapangan itu terdiri dari beberapa jenis pengelompokan pemilik usaha itu sendiri. Jadi data identitas dari pelaku usaha, jadi pemilik usaha itu sendiri, kemudian identitas dari usahanya, jadi nama usahanya apa, kemudian karakteristik usahanya, berapa penggunaan tenaga kerja, terus bagaimana proses produksinya, bagaimana pemasarannya, kemudian omset, ya kira-kira seputar itu. Ia melanjutkan, secara menyeluruh sebetulnya pendataan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan akan berakhir di tahun 2024, tetapi pelaksanaan di tahun 2023 ini jadwal pendataannya dari tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2023. Ditambahkan, untuk cakupan pendataan pemilik usaha ini antara lain seluruh koperasi dan UMKM, usaha keluarga, usaha yang menetap maupun tidak menetap dengan mencakup seluruh lapangan usaha kecuali usaha pertanian. Sekolah Menengah Atas Katolik Suradikara dan juga Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Suradikara merayakan hari ulang tahun bersama dikemas dalam pesta family. Laporan Rovinus Wula. Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Katolik Suradikara memasuki usia 70 tahun dan Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Suradikara memasuki usia 10 tahun. Ulang tahun kedua lembaga pendidikan Katolik tersebut dihadiri ribuan alumni dari angkatan tahun 1965 dan menjadi reuni akbar para alumni di seluruh wilayah Nusantara dan dunia. Sekretaris Panitia Hari Ulang Tahun Sylvester Keu mengatakan ulang tahun kedua sekolah menjadi pesta sekolah bersama alumni dan setiap 5 tahun diadakan reuni akbar. Sylvester mengatakan pada HUT ke-70 dihadiri ribuan alumni dan akan digelar berbagai rangkaian kegiatan mulai dari 26 sampai 29 September 2023. Sylvester mengatakan moto perayaan Saya Suradikara dan Suradikara Saya dengan tujuan selalu memperkuat buyung antara ikatan alumni dalam proses konsolidasi dan penguatan baik ikatan alumni di daerah maupun ikatan alumni secara nasional seluruh Nusantara. Memang sudah ada di awal bahwa setiap 5 tahun itu ada reuni akbar. Dan untuk 10 tahun ini dengan moto Saya Suradikara, Suradikara Saya. Tujuan utama kami adalah soal buyung antara ikatan alumni Suradikara. Sementara Kepala SMKK Suradikara Pater Fidelis Klau SVD mengatakan perayaan hari ulang tahun 70 tahun agak berbeda dengan sebelumnya. Sebagai perayaan refleksi bukan hanya mempertemukan para alumni dan siswa untuk melihat apa yang sudah terjadi selama 70 tahun dan kemudian merencanakan apa yang dikerjakan ke depannya. Perayaan 70 tahun ini bagi saya ini sebagai perayaan untuk refleksi. Artinya bahwa perayaan ini bukan hanya mempertemukan para alumni dan para siswa di tempat ini untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi selama kurang lebih 70 tahun ini.
tantangan-tantangan yang sudah terjadi dan peluang-peluang yang sudah terjadi, dan kemudian merencanakan apa yang harus dibuat ke depan. Baik, sekian dari saya. Sementara Kepala SMAK Suradikara, Bruder Christianus Riberu SVD mengatakan perayaan Hari Ulang Tahun 2023 adalah satu hal yang luar biasa karena alumni mengambil peran dari seluruh rangkaian kegiatan. Bruder Chris mengatakan kerja kolaboratif tidak berhenti pada momen Hari Ulang Tahun, tetapi berlanjut untuk mendukung eksistensi sekolah dan berharap alumni dapat memberikan kontribusi menjadi sekolah SMAK Suradikara sebagai rumah literasi. Adapun rangkaian kegiatan acara yakni melaksanakan patika atau doa bapu, melaksanakan tausiah dan doa bersama para alumni Suradikara beragama Muslim, gerak jalan sehat, dan puncak perayaan dilaksanakan Misa Inculturas. RRI Enervinus pula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.